Kalau kata orang-orang hari gini kok masih beli rumah dari developer properti, kan lebih enak bangun sendiri, nggak rugi, terus kalian bisa desain sesuai dengan kebutuhan, terus kalian bisa menghemat biaya, terus bisa dapat harga yang katanya jauh lebih murah daripada kita beli di developer properti. Nah, pertanyaannya apakah ini semua benar? Sebenarnya aku udah pernah bahas ini tuh di video short TikTokku juga ya, cuman dalam versi singkat. Sekarang akan kita coba untuk bahas lebih mendalam di versi video yang lebih panjang. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, kita throwback dulu. Sebelum di tahun 1970-an di Indonesia itu belum ada yang namanya perumahan. Terus baru ada tuh di tahun 1974 perumahan pertama kali yang dikembangkan oleh pemerintah. Kalau nggak salah lokasinya di Depok ya. Nah, mungkin sejak itu mulai bermunculan developer properti yang muncul di Indonesia. Mulai dari kayak Ciputra, terus Agung Sedayu, terus ya beberapa nama-nama terkenal yang lainnya yang mungkin kalian juga kenal juga. Nah, kita throwback. Kalau misalkan zaman dulu itu kan belum ada perumahan ya. Artinya zaman dulu kalau kalian lihat orang-orang tuh punya tanah tuh gede-gede. Sometimes kita juga nggak tahu asal-usulnya kok bisa mbah-mbah kita, terus orang tua kita tuh punya warisan tanah segede itu gitu loh. Karena kan memang zaman dulu kan penentuan kepemilikan tanah kan masih random ya. Jadi kayak berdasarkan kekuasaan, berdasarkan jabatan, berdasarkan silsilah keturunan, terus berdasarkan mungkin beberapa ada yang lebih paham, kalian bisa komen di bawah. Nah, jadi zaman dulu tanah gede-gede. Cuman orang-orang tuh hanya mengklaim tanahnya doang, tapi nggak mikirin soal pembangunan utilitas. Sehingga kalau kalian lihat di perkampungan itu kan jalan pada sempit-sempit, kayak buat papasan mobil sama motor aja susah. Karena pada zaman dulu kan orang-orang belum paham yang namanya tata kota, belum paham ilmu pengetahuan juga belum semaju sekarang, belum ada ilmu perkotaan, belum ada ilmu tentang permukiman. Jadi kayak belum ada regulasi yang jelas soal penataan dan pembagian lahan. Ya alhasil kalau kalian temuin di perkampungan itu kan jalan pada kecil-kecil, terus aksesnya juga sulit kadang dilalui. Karena pada zaman itu orang-orang belum kepikiran bahwa semua orang tuh pada beberapa tahun kemudian tuh akan memiliki kendaraan yang gede-gede gitu, punya kendaraan yang banyak. Karena pada zaman dulu kan transportasi masih sangat minim, terus banyak orang masih jalan kaki gitu ya. Jadi untuk jalan lebar 4 meter, 3 meter, 4,5 meter itu masih make sense untuk zaman dulu. Jadi untuk penataan layout permukiman di perkampungan zaman dulu, itu tuh memang benar-benar masih, aku bilang agak ngaco. Karena ya itu tadi, sarana prasarana itu tidak terpikirkan sejak awal gitu loh. Jadi kayak dari awal tuh nggak direncanain sekolahnya di mana, terus posyandu di mana, terus nanti ada minimarketnya di mana, pusat komersialnya di mana. Semuanya tuh terjadi secara organik. Jadi kayak by waktu aja gitu loh. Kalau kita ngomong di permukiman yang masih notabene kampung, itu kan utilitas atau sarana prasarananya masih kadang tidak selengkap kalau kita tinggal di real estate atau di perumahan yang dikembangkan oleh property developer. Nah, di sini baru kita bisa jelaskan seberapa penting sih property developer untuk mengembangkan suatu kawasan. Jadi property developer tuh nggak hanya mengembangkan rumah tapak doang atau mengembangin apartemen atau kita cuma jualan ruko gitu. Jadi property developer di sini itu tugasnya adalah mengembangkan sebuah kawasan menjadi lebih unggul dan lebih penuh dengan inovasi sehingga dapat menciptakan nilai tambah atau menciptakan value yang dapat menyediakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dari sini kita harus paham dulu antara perbedaan dari perumahan dan kita tinggal di permukiman biasa yang tidak dikembangkan oleh property developer. Kalau di property developer terutama yang gede-gede gitu ya, misalkan kayak di Ciputra gitu ya, mereka mengembangkan perumahan tapi mereka juga memikirkan utilitas yang lain. Jadi kayak misalkan jalannya dibikin lebar banget, terus ada area komersial, jadi sebelum orang-orang tuh masuk ke dalam perumahan tuh mereka bisa belanja di minimarket. Terus mereka kalau mau belanja kebutuhan rumah tangga tuh nggak perlu jauh-jauh jalan, atau mereka nggak perlu jauh-jauh menyempatkan waktu untuk menempuh jarak yang berkilo-kilometer jauhnya gitu loh. Itu adalah salah satu value yang dibangun oleh property developer. Jadi selain kalian membeli sebuah rumah, kalian tuh juga membeli sebuah sarana prasarana untuk menunjang atau memudahkan kehidupan kalian gitu loh. Jadi katakanlah kalian tinggal di daerah BSD atau BSB gitu ya, yang dikembangkan oleh salah satu developer terkenal itu ya. Itu memang kalau dibandingin dengan rumah-rumah permukiman yang ada di sekitarnya yang tidak masuk ke dalam kawasan real estate atau permukiman yang dibangun oleh seorang property developer, ya pasti tentunya fasilitasnya pun akan beda. Jadi kayak misalkan sesimpel kalian tinggal di perumahannya Ciputra, beli rumah harga 1M dibandingkan dengan kalian beli perumahan yang ada di daerah yang sama tapi aksesnya agak masuk sedikit
harganya pasti kan di angka 800 juta. Cuman kan kita kalau ngomongin soal perumahan, kita kan nggak hanya tinggal setahun 2 tahun gitu loh. Kita kan tinggal untuk jangka waktu yang lumayan panjang gitu loh. Jadi sesimpel kita masuk gang yang lebih kecil, misal 4 meter gitu, yang buat selisih ban mobil susah. Kalau setiap hari kita kerja bolak-balik, yang dimana kita tuh kalau kerja mungkin agak mepet waktunya, terus kita butuh ngejar waktu, sesimpel itu aja sudah sangat mempengaruhi aktivitas kalian gitu loh. Kadang selisih ban, terus mungkin kadang nanti mudah untuk senggolan kendaraan. Ya itu kan perbedaannya kita beli di perumahan properti developer dibandingkan kita beli di permukiman yang biasa gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa kok hal-hal seperti ini tuh tidak disediakan oleh pemerintah aja? Kenapa harus lewat properti developer? Karena mungkin kan stigma orang-orang tuh kebanyakan mikirnya properti developer tuh ngambil untungnya tuh gede banget, kita ngambil marginnya tuh gede banget. Nah gini, jadi pemerintah tuh hanya memberikan instruksi aja. Jadi kalau misalkan kalian buka di website tender punyanya LPSE pemerintah itu ya, antar kota ya, antar wilayah, kadang kan ada beberapa project-project yang pemerintah tuh anggarkan atau adakan gitu ya. Misal untuk renovasi bangunan gedung sekolah atau renovasi bangunan gedung pemerintahan gitu. Itu kan pasti ditenderkan atau dikerjakan oleh pihak swasta, tidak dikerjakan oleh pemerintahnya itu sendiri. Karena alasannya ya itu keterbatasan sumber daya. Jadi kayak ya walaupun pemerintah tuh bisa melakukan banyak hal, tapi kan tetap pada akhirnya akan dilemparkan ke pihak vendor atau pihak swasta gitu loh, supaya pekerjaannya tuh jadi jauh lebih maksimal dan jauh lebih mudah untuk beberapa kalangan gitu loh. Kalau misalkan dari pemerintahnya sendiri yang ngerjain, itu tuh belum tentu hasilnya oke. Nah seringnya pihak swasta tuh dianggap jauh lebih kompeten atau jauh lebih efisien dalam mengerjakan project-project seperti real estate ini atau pembangunan, karena ya dianggap lebih berpengalaman, terus mereka punya kompetensinya masing-masing. Jadi kan project kan, kita ngomongin project property developer tuh nggak cuma bikin perumahan, sometimes kita bikin sarana prasarana kayak sekolah contohnya, terus nanti ada pengadaan juga untuk area kesenian, terus ada juga untuk gedung serbaguna dan segala macam lah. Kalian bisa cek sendiri di LPSE, di setiap kabupaten atau di setiap kota, setiap provinsi itu ada sendiri proyeknya masing-masing. Ya, jadi ini salah satu cara untuk menghindari kerugian fiskal yang dialami pemerintah itu loh. Kalau misalkan pemerintah sendiri yang bikin perumahan atau ngembangin perumahan, itu tuh belum tentu nanti hasilnya akan sebagus kalau dikerjain swasta dengan budget yang sama. Bisa jadi lebih besar karena kebanyakan riset, terus kebanyakan trial and error, terus bisa juga dari segi inovasinya itu bakalan kurang banget kalau misalkan dikerjain oleh pihak pemerintahnya itu sendiri. Jadi lebih amannya diserahin ke swasta, jadi pemerintah tuh hanya sebagai regulator atau sebagai pengawasnya aja. Jadi kayak mereka fokus kepada intinya, yang penting kita ingin mengembangkan sebuah kawasan di area A, terus pemerintah bakal ngundang beberapa investor, beberapa vendor untuk sama-sama ngerjain atau membangun ini gitu loh. Contohnya kayak di IKN sekarang kan konsepnya kan yang kayak gitu tuh, yang kalian tahu sendiri Pak Jokowi pernah presentasi di hadapan para investor-investor gitu kan. Ya, itu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk sama-sama mengembangkan atau memajukan dunia properti di Indonesia. Selain itu juga, alasan kenapa harus ada property developer ini tuh untuk memenuhi program-program pemerintah dan untuk memenuhi beberapa aspek kebutuhan yang diminta atau dari permintaan masyarakat gitu loh, atas kebutuhan rumah atau kebutuhan real estate property. Property developer tuh memiliki fungsi salah satunya adalah untuk menstimulasi ekonomi. Nah, makanya kan ketika PPKM zaman tahun 2020-an dulu ya, salah satu industri yang nggak kena peraturan PPKM yang ketat banget itu adalah industri properti atau industri konstruksi gitu ya, yang soal pembangunan gitu. Karena kalau misalkan industri ini tuh sekalinya berhenti, itu bakal ngefek ke berbagai macam sektor gitu loh. Jadi misal gini, kita proses pembangunan di suatu kawasan, ada permukiman, ada kawasan komersial, terus ada kawasan industri, ada kawasan untuk sarana prasarana gitu. Itu tuh kan butuh yang namanya tenaga kerja yang lumayan banyak gitu loh. Jadi salah satunya adalah di stimulasi ekonominya tuh ada di pembukaan lapangan kerja ketika proses pengembangan atau proses pembangunannya. Terus ketika proses pembangunan ini juga kita tuh juga menstimulasi di bagian perdagangan dan konsumsi gitu loh. Ya kan kita nggak mungkin beli material, terus kita nggak mungkin untuk nggak beli bensin, atau kita nggak mungkin untuk order pasir, order batu, order material segala macam. Itu kan masing-masing sopir, masing-masing tenaga itu kan butuh konsumsi. Contohnya seperti itu. Terus dari situ kan mereka bakal dapat duit, terus mereka bakal muterin duit ke berbagai macam sektor laginya juga. Cara menstimulasinya tuh dengan cara yang begitu. Dan ketika proses pembangunan dan setelah proses pembangunan, itu tuh akan meningkatkan investasi ke dalam area tertentu yang sedang dikembangkan gitu loh. Karena ya orang kan bakal melirik, oh di daerah sana sekarang ada
ini investor ditawarin nih untuk punya tanah atau beli tanah di situ. Terus mereka akhirnya jadi mau untuk ngembangin misalkan untuk sport hall atau kita ngembangin untuk area wisata karena dirasa kayak lingkungan sekitarnya mendukung. Misal ada kayak permukiman, terus ada hotel, ada area komersial, terus itu kan sangat menunjang untuk kebutuhan pariwisata, contohnya seperti itu. Terus efek setelah pengembangan selesai, jadi kayak misalkan semua perumahan sudah jadi, terus semua area komersial katakanlah 60% atau 40% itu udah jadi, itu tuh bakal menciptakan sebuah perputaran ekonomi baru di suatu daerah gitu loh. Itu bakalan ningkatin pajak, terus nanti bakalan ada industri-industri yang berkembang di sana. Terus belum lagi kalau misalkan belum semua lahannya itu terbangun, kan bakalan masih ada pertumbuhan lagi di sana, ada proses pengembangan perumahan lagi, ada proses pengembangan area komersial lagi, ada proses pengembangan area industri lagi. Jadi kayak orang-orang tuh pada beli rumah di sana, terus mereka kerja di area industri setempat, terus nanti dari area industri itu kan orang menghasilkan uang akan berputar ke area komersial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat fungsi properti developer di sini itu baru kelihatan kan kok. Ya mereka tuh nggak sekedar cari untung dari jualan rumah atau makelarin rumah, jadi kayak beli tanah terus habis itu dibangun rumah. Jadi intinya pada di sini tuh orang-orang yang beli di properti developer atau di seorang pengembang itu nggak cuman mereka beli rumah doang gitu loh. Mereka tuh beli kemudahan, mereka beli kepraktisan, mereka beli sesuatu rumah yang lebih simpel gitu loh. Beda kok misalkan kita bandingkan dengan kita bangun rumah sendiri gitu ya. Kalau kalian punya waktunya, kalian punya income-nya, kalian punya sumber dayanya, kalian punya kemampuannya, it's okay, nggak masalah juga. Karena kan setiap orang punya hidupnya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalkan cari kemudahan ya pasti belinya langsung di property developer. Ibaratnya sekarang kalian punya duit 400 juta, 500 juta tuh kok pengen beli rumah saat ini juga tuh kalian bisa langsung beli gitu loh ke property developer, besoknya bisa langsung nempatin rumah gitu. Kalau misalkan unit stoknya tuh ready. Tapi kok misalkan kalian bangun sendiri ya harus mulai dari awal, harus mulai dari mengembangin, harus sabar lah intinya lah. Kalian harus sabar dalam menunggu proses pembangunan, belum nanti kalau misalkan kalian ngembangin rumahnya tuh pakai proses KPR juga kan harus nunggu bank approval juga. Bisa jadi mereka cuma bisa membiayai 60%, 70% dari total biaya pembangunan rumah. Bisa kurang dari itu kalau misalkan tanahnya tuh tidak strategis. Ya mau bagaimanapun nggak ada salahnya juga untuk membeli di property developer, karena mostly untuk saat ini tuh 80% transaksi pembelian rumah itu ada di property developer gitu loh. Yang bangun sendiri tuh paling cuma 20%, antara mereka tuh punya warisan tanah, terus mereka bangun sendiri, atau mereka beli tanah ya karena accident gitu, karena nggak sengaja nemu lokasi yang tepat, terus mereka kembangin jadi rumahnya sendiri pribadi. Terus ada juga yang karena memang idealisme gitu loh, karena duitnya banyak, terus mereka pengen bikin rumah yang sesuai dengan rumah-rumah yang ada di Pinterest, yang punya preferensi desain aneh-aneh gitu. Terus sedangkan kalau di property developer kan memang lokasinya tuh sekali pengembangan tuh gede gitu loh. Kok bisa mereka menciptakan kawasan, ya mereka bikin kawasan sendiri kayak di BSD contohnya. Tapi ada juga pertimbangan lain, kalau misalkan kalian dapat tanah yang lebih strategis di tanah kafling yang ditawarkan, yo nggak ada salahnya ambil tanah kafling untuk dibangun rumah sendiri. Atau kalian punya tanah sendiri yang lokasinya sangat strategis tuh nggak ada salahnya juga. Cuman kadang orang beli di perumahan tuh karena salah satunya mereka lihat lokasinya itu, karena lokasinya strategis, dekat dengan kerjaan, terus dekat dengan area komersial. Ya biasanya kan perumahan-perumahan itu kan memiliki kelebihan di situ. Karena mereka paham untuk mengembangkan perumahan nggak mungkin kita yang berada di tengah sawah gitu, yang tengah desa. Jarang, walaupun ada itu, tapi biasanya itu mereka jualan villa sih kalau gitu, bukan jualan yang rumah untuk kita singgah setelah lama bekerja gitu loh. Kalau yang di area-area tertentu yang jauh dari pusat kota atau jauh dari pusat komersial itu kan biasanya rumah untuk stay yang lumayan lama, untuk diinvest, atau rumah untuk ditinggali dalam jangka waktu panjang untuk pensiunan gitu kan, yang jarang keluar rumah gitu. Biasanya kan mereka akan betah untuk tinggal di area seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngembangin rumah sendiri, kita bisa bantu untuk konsultasi soal desain, soal RAB, dan soal pembangunannya. Kalian bisa cek website kita, ada di bio. Terus kalau misalkan kalian nggak pengen ribet untuk beli rumah, kalian bisa cek di website juga. Kita juga punya perumahan yang siap untuk kalian tempatin di lokasi Kabupaten Semarang. Kalau kalian tertarik, kalian bisa juga cek di link di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja. See you on the next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye.